Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita akan berbicara lanjut lagi tentang Kristus yang kita kenal. Apa sebetulnya artinya Yesus Kristus, nama yang sering kita sebut itu. Saudara, ini menjadi satu hal yang penting juga di dalam kita memahami kebenaran. Karena saya khawatir bolak-balik kita menyebut tetapi kita tidak memahami pemaknaan. Tetapi hanya karena rutin dalam kekristenan dan kita orang Kristen, kita selalu mengucapkan itu tanpa mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud dengan semuanya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 26 sampai 28 demikian firman Tuhan. Kisah 4, 26 sampai 28. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Lalu di dalam Wahyu pasal yang ke-11, Wahyu pasal 11 ayat 15, Wahyu 11 ayat 15 demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suaranya nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan yang diurapinya, dan Ia akan memerintahkan sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, sesudah kita menelusuri pembacaan itu dan kita mau belajar untuk memahami semua itu, maka kita mengulang sedikit istilah Yesus Kristus dalam pengertian nama. Ya, Yesua Mesaya itu di dalam perjanjian lama memakai bahasa Ibrani, ya, atau kata dari Yosua dan Mesias. Kalau di dalam perjanjian baru menjadi Yesus Kristus, ya, itu bahasa Yunani dan itu dipakai oleh Alkitab, ya, dipakai oleh Alkitab. Itu perlu dicatatnya. Kenapa? Karena bahasa harus dipahami dalam konten yang tepat dan dalam konteks yang pas. Jadi tidak nama Yesus di bahasa Yunani, kalau bahasa yang Indonesia kita baca di Ibrani itu terjemahnya Yosua, ya. Apakah kemudian dikata rasul-rasul mengganti nama? Ini juga penting bagi mereka-mereka yang seringkali meributkan satu penamaan tanpa memahami latar belakang dengan utuh. Saya pikir ini perlu penjernihan juga. Sekarang kita kembali dulu, saudara. Nah, oleh karena itu Kisah Rasul pasal 4 ayat 26-28, Yesus Kristus, ya, dialah juru selamat yang diurapi atau Dia yang diurapi. Itu menjadi pemberian nama yang sangat luar biasa. Nah, latar belakang sedikit yang diurapi perlu untuk kita pikirkan lagi seperti yang saya katakan tadi, kita singgung sedikit lagi. Di dalam perjanjian lama, jabatan-jabatan yang diurapi itu adalah nabi, imam, raja. Ya, ketika nabi itu akan dikukuhkan sebagai nabi, maka dia diurapi. Urapi itu pengertiannya dicurahkanlah minyak ke atas kepalanya dari buli-buli, minyak itu mengalir. Nah, minyak itu adalah simbol daripada Roh Kudus. Oke? Itu nabi. Kemudian juga imam ketika akan ditabiskan juga diurapi. Ya, dituangkanlah dari buli-buli dari atas kepalanya, ya, minyak seperti turun dari surga dan kemudian memenuhi orang yang diurapi, baik nabi, baik imam maupun raja. Nah, ketika jabatan nabi dan imam raja ini menempel pada Yesus Kristus, sehingga yang diurapi di only one, yang satu-satunya itu adalah Yesus Kristus. Kalau yang diurapi dalam pengertian nabi, imam, raja, mereka diurapi untuk peneguhan. Tetapi jabatan yang diurapi tidak ada pada nabi, tidak pada imam, tidak pada raja. Tapi nabi dan imam raja diurapi adalah diteguhkan, ditabiskan sebagai nabi, imam, dan raja. Tapi Kristus adalah yang diurapi. Nabi, imam, raja, tiga jabatan itu pun ada pada dirinya. Nah, ini dengan segera membuat satu perbedaan yang perlu untuk kita pahami bersama-sama, susah. Ya, jadi jabatan nabi, imam, raja itu ada pada diri Yesus Kristus yang diurapi, dan gelar yang diurapi hanya pada satu, yaitu Yesus Kristus.
Itu sebab kalau kita memakai, saya selalu bilang istilah hamba Tuhan yang diurapi gitu ya, memang jadi agak rancu kalau kita punya pemahaman teologis yang tepat. Memang jadinya kalau istilah yang diurapi kita paham dengan terminologi yang tepat kan jadi sulit. Mendingan menurut saya selalu ya dia hamba Tuhan, yang diberkati Tuhan atau yang dipakai Tuhan ya. Carilah bahasa lain toh masih banyak ya, supaya tidak merancukan atau membingungkan. Tetapi memang ada kemungkinan kita tidak menyelusuri lalu tidak pusing dengan istilah yang diurapi lalu main tempel pakai begitu saja. Dan yang ketiga tentu saja terjadi pengkaburan terhadap istilah itu sendiri. Nah saya pikir kalau diteruskan nanti kan bisa jadi repot dan rawan saudara. Nah karena itu orang Kristen perlu untuk bersepakat dan berhati-hati memakai istilah-istilah, khususnya ketika itu mengandung kandungan teologis supaya tidak disalahpahami. Sehingga istilah yang diurapi sebagai gelar tidak mungkin ada pada seorang pendeta, tidak mungkin ada pada seorang bikman sirait. Yang diurapi tidak ada pada seorang nabi, tidak ada pada seorang imam, tidak ada pada seorang raja, ada pada Kristus. Yesus Kristus yang diurapi. Itu nama artinya Kristus itu yang diurapi itu, ya. Nah, jadi dia sang juru selamat itu artinya Yesus Kristus yang diurapi, Mesias yang diurapi itu artinya. Nah, karena itu gelar itu menempel kepada dirinya. Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi. Itu sebab di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 26 dan 28. Dengan segera kita melihat ketika kemudian jemaat mengalami tekanan-tekanan, ya, kemudian mereka berkumpul, bagaimana Petrus berkumpul dengan yang lain-lain para rasul, dan kemudian mereka berdoa dan menaikkan doa mereka. Ya, mereka menaikkan ungkapan Mazmur yang mereka kutip, lalu dalam kalimatnya apa? Raja dunia bersiap-siap dan para berbesar berkumpul melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tuhan dan yang diurapinya mengacu kepada Allah di surga dan utusannya Yesus Kristus Tuhan dan putranya Yesus Kristus Tuhan itu. Nah, 2 dan 1 ini nanti kita akan berbicara Yesus dan Bapa adalah satu. Maka Tuhan dan yang diurapinya melawan Tuhan dan melawan yang diurapinya melawan yang sama. Oke. Nah, oleh karena itu apa yang digambarkan para rasul ketika gerakan-gerakan terjadi, bagaimana kemudian kalangan majelis agama sampai melibatkan para politisi Roma untuk menghabisi Yesus dan para pengikutnya. Mereka memakai tangan Roma sebagai penguasa politik pada waktu itu untuk mewujudkan niat jahat dan niat busuk mereka untuk membungkam kebenaran. Padahal mereka membungkamnya atas nama Bait Allah. Mereka membungkamnya atas nama agama resmi kan begitu kan? Dan itu terjadi terus dalam kehidupan sampai sekarang ini. Sehingga di dalam kekristenan pun gereja bisa membungkam gereja yang lainnya atas nama kebenaran dan atas nama yang lainnya. Ya, nah ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana raja-raja dunia itu bersiap-siap dan para pembesar berkumpul melawan Tuhan dan yang diurapinya menjadi sebuah rencana dan komplotan yang mengerikan. Yesus Kristus yang diurapi itu ingin dilawan. Maka dikatakan sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini ada Herodes, Pontius Pilatus ya. Itu kemarin ketika sebelumnya mereka sudah membuat putusan untuk memerintahkan penyaliban Yesus, sekarang mengejar para rasul ya. Lalu dan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Nah jadi saudara, perlawanan terhadap Kristus Yesus yang diurapi ya, itu menjadi sebuah perlawanan yang sangat mengerikan yang terjadi pada masa itu. Nah, jadi kembali kepada arti Yesus Kristus adalah yang diurapi. Nah, sekarang muncul persoalan. Yang diurapi ini apa tugas yang diembannya? Yang diurapi ini apa yang ada pada dirinya yang menempel, baik kekuasaan ya ataupun wewenang yang ada pada dirinya. Dikatakan dia adalah yang melaksanakan segala sesuatu yang telah Tuhan tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak Allah. Saudara-saudara, kalau kita menyelusuri apa yang Tuhan tentukan dari semula, kita membaca kitab Efesus dari apa yang dikatakan oleh Paulus, ya, maka dengan segera kita bisa melihat bagaimana Allah di dalam kekekalan ya sudah memilih kita orang-orang percaya ya, di dalam kekekalan dia sudah menetapkan kedatangan Kristus Yesus Tuhan ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus yang sudah menetapkan diri di dalam kasih-Nya untuk menolong kita. Kan begitu? Maka dikatakan Paulus dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita
Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan kalimat ini. Dia sudah memilih kita, sudah menentukan, sudah menetapkan di sebelum dunia dijadikan. Di dalam rancang bangun kekekalannya. Nah, oleh karena itu kita membaca bagaimana Alkitab menggambarkan korelasi antara kita di kekinian sementara waktu ini dengan dulu sebelum dunia ada. Dan betapa Alkitab itu memberikan pengajaran-pengajaran yang amat sangat luar biasa, saudaraku yang kekasih. Ini menjadi satu prinsip penting dalam kita belajar Alkitab supaya penuh. Nah, jadi kembali lagi Yesus Kristus yang diurapi adalah yang diurapi, yang dari semua mula untuk menjalankan apa yang sudah diemban oleh Allah. Rancang bangun rencana agung Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yang ketika manusia diciptakan di dalam Kejadian 1 dan pasal 2, kemudian pasal 3 jatuh dalam dosa. 3:15 Allah sudah menjanjikan keselamatan. Yesus itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, kemudian janji yang diucapkan dalam 3:15 kita ketahui dari para kesaksian rasul itu sudah ada sejak kekal. Nah, Roh Kudus memberikan pencerahan. Kalau saudara tanya gimana mereka tahu? Ya, Roh Kudus. Bagaimana pula si Musa tahu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sementara manusia diciptakan hari ke-6? Ya, Roh Kudus. Itu namanya pewahyuan. Ya, yang didapatkan oleh nabi dan rasul dengan wewenang khas dan khususnya. Jadi nggak ada orang kemudian bisa mengatasnamakan diri mendapat wahyu ini dan wahyu itu. Sudah selesai, jangan ditambah dan jangan dikurangi. Itu Alkitab, ya. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang dikatakan di dalam bagian ini menunjukkan kepada kita sejak semula, ya, rancangan Allah di dalam Kristus sudah dibuat untuk menyelamatkan manusia yang akan jatuh ke dalam dosa, manusia yang rentan, manusia yang kemudian ternyata tidak mampu untuk menjaga dirinya, manusia yang seharusnya hanya layak untuk binasa itu. Sehingga apa yang dilakukan dalam rancang penebusan itu mencengangkan dan mengagumkan kita. Mengapa Allah rela memainkan peran seperti itu? Mestinya nggak usah repot-repot, habisi saja manusia, ciptakan yang baru, selesai sudah. Iya kan? Kenapa mesti repot-repot lagi memikirkan dan membuat kemudian yang baru? Nah, ini menjadi beberapa pemikiran-pemikiran serius yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang digumuli, apa yang dipahami oleh para rasul, yang ditumbuh kembangkan mereka dalam satu konstruksi pemikiran yang komprehensif, itu menjadi amat sangat luar biasa memberi pencerahan kepada kita. Jadi kita bisa melihat bahwa Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah Dia yang hidup, Dia yang luar biasa, Dia yang sejak kekal merancang bangun keselamatan yang indah buat kita dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, inilah yang perlu untuk kita pikirkan. Apa yang dikerjakan oleh Yesus untuk melaksanakan segala sesuatu yang sudah ditentukan bersama Bapa sejak semula. Di mana? Di kekekalan. Dialah yang diurapi. Siapa yang bisa melaksanakan penyelamatan? Mana ada? Nabi tidak, imam tidak, raja tidak. Maka mereka memang bukan bergerak yang diurapi. Apalagi pendeta-pendeta seperti saya ini, mana bisa, kecuali dia sombong dan tidak tahu diri. Ya, karena itu dengan segala hormat sebutlah saya pendeta Bigman. Ya, kata-kata yang diurapi kalau boleh jangan tempelkan, karena saya mempunyai pemahaman yang sehat dan saya rasa memang jadi resah dengan kalimat-kalimat yang tidak terlupas. Ya, misalnya disampaikan ke diri saya. Ya, kalau yang dipakai Tuhan ya terserah. Tetapi toh akhirnya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ya masa sih ada hamba Tuhan gak dipakai Tuhan, kan juga begitu ya. Tetapi itu untuk membedakan, mungkin ada yang ngaku-ngaku kan begitu. Nah, oleh karena itu di dalam bagian seperti ini menjadi sangat perlu memahami yang diurapi. Nggak ada yang bisa sama dengan dia di dalam karya keselamatan yang dikerjakannya. Ya, nggak ada satupun nabi, imam, raja tadi juga tidak, sekalipun mereka diurapi dalam pengertian, diteguhkan, ditabiskan, diresmikan sebagai nabi, imam, dan raja. Tetapi yang diurapi sebagai jabatan yang menempel, gelar yang menempel adalah satu-satunya Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang diurapi. Dan satu-satunya yang bisa menjalankan tugas Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Hanya Dia. Nah, oleh karena itu, apa yang menempel tugas pada Dia diemban, dengan demikian kan kita dengan segera bisa mudah memahami dan mudah membedakan, bukan? Apa artinya Yesus Kristus yang diurapi dengan kita yang tidak disebut bergelar seperti itu.
Nah, ini saya pikir menjadi pemahaman perlu yang kita tumbuh kembangkan. Ini saya pikir harus menjadi sesuatu bagian yang harus kita mengerti di dalam hidup keimanan kita. Bagaimana kita memahami kekristenan itu dengan tepat, dengan jeli, sehingga tidak menjadi asbun, saudaraku yang kekasih, alias asal bunyi, kan begitu. Nah, di dalam Wahyu pun dikatakan bahwa Yesus di dalam Wahyu 11 ayat 15 yang diurapi itu adalah dia yang akan memerintah dunia ini, ya, sampai selama-lamanya. Maka dialah yang menyelamatkan dunia dan dialah yang akan memerintah dunia. Jadi Yesus Kristus adalah sebuah nama yang menyelamatkan tadi itu, hanya satu-satunya yang diurapi Yesus Kristus itu. Dan yang kedua, dia bukan saja yang satu-satunya menyelamatkan, tetapi dia pemerintah satu-satunya yang kekal. Dia akan memerintah dunia ini dikatakan selama-lamanya atas apa yang sudah dikerjakannya dalam karya penyelamatan itu. Ya, karena pada dirinya menempel semua. Dan kita sudah bicara sebagai imam misalnya, dia adalah imam besar agung yang memberikan korban bukan domba tapi dirinya sendiri. Sebagai nabi dia adalah nabi besar agung karena dia berbicara untuk dan atas namanya dan Bapaknya. Apa yang dikatakannya datang dari Bapaknya dan dia dan Bapaknya satu. Dia nabi terbesar karena dia nabi yang bisa mengampuni dosa, nggak ada nabi yang lainnya. Dia raja yang paling besar di segala raja karena dia raja yang memerintah selama-lamanya. Tiap raja punya periode kerajaan dan jadi rajanya, tetapi Kristus dia melintasi waktu, dia kekal selama-lamanya. Nah, oleh karena itu satu kali lagi, Yesus Kristus yang diurapi adalah gelar satu-satunya yang menempel pada dirinya dan tidak pada orang lain. Yesus Kristus yang diurapi, dia adalah nabi, imam, dan raja sekaligus yang ada pada dirinya. Yang di dalam PL, nabi, imam, raja itu diurapi dalam pengertian ditabiskan, diteguhkan. Dan dia adalah juru selamat yang menyelamatkan. Dia mengerjakan karya penyelamatan, yaitu dia yang diurapi, Yesus Kristus itu. Penyelamatan hanya satu-satunya dikerjain oleh Yesus Kristus. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya penyelamat. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya ada keselamatan, kata para rasul. Yaitu Yesus Kristus itu. Yang diurapin itu. Kemudian kita juga tahu Yesus Kristus atau yang diurapi itu adalah raja yang memerintah selama-lamanya, melintasi waktu dan tidak ditelan oleh waktu. Oleh karena itu, dia sang penyelamat, dia sang penguasa yang akan memerintah kehidupan selama-lamanya. Maka Yesus Kristus itu adalah pemelihara kita. Karena itu ketika dikatakan berdoalah di dalam namaku, bukan mau mensakralkan nama Yesus, membuat itu jadi mantra dan jimat. Tetapi setiap orang yang menyebut nama Yesus dengan iman percayanya, percaya akan penyertaan Allah di dalam Kristus atas dirinya, maka dikatakan Yesus disebut juga Immanuel, Allah bersama dengan kita, bukan? Sehingga kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, itu artinya kita bersama-sama dengan dia, dengan Allah di dalam surga. Kita menyatu dalam persekutuan abadi dan persekutuan sejati, ya, di dalam Bapa dan Anak. Begitulah kita di sana terlibat. Jadi nama Yesus jangan dijadikan nama mantra. Teriak nama Yesus nanti setan lari, teriak nama Yesus ini. Enggak ada gunanya kau teriak nama Yesus lalu setan lari. Ya. Makanya itu ada anak-anak beberapa orang coba mengusir setan skiwa, ya. Lalu setannya bilang apa? Paulus aku kenal, kau tidak, siapa kau? Nah itu kan repot itu. Dipermalukan kan. Nah jadi jangan jadikan itu mantra. Ya itu bukan mantra itu. Itu adalah iman yang memahami arti persatuan dan persekutuan sejati ketika kita mengucapnya. Maka kalau kita berdoa bla 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 dalam nama Yesus kami berdoa, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Persekutuan abadi sejati di mana kita terlibat di dalamnya. Alangkah indahnya, alangkah manisnya, alangkah intimnya. Karena di dalam nama Yesus Kristus Tuhan sang penyelamat, sang pemerintah, kita ada di situ, disitulah kita dipeliharanya, dijaganya, di dalam persekutuannya. Itu sebab dikatakan oleh Alkitab, sebelum kau minta, Bapa sudah tahu apa yang kau butuhkan.
Orang-orang Kristen seringkali ngedablek dalam hidupnya dan kemudian seringkali memperlakukan apa yang jadi salah. Nah, ini tidak boleh ada dalam hidup kekristenan kita. Mestinya kita hidup menjadi orang Kristen yang tepat arah, orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang mengerti kebenaran dan mampu menempatkan diri. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah seharusnya paham yang kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memahami dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan konsep yang benar, dengan konsep yang matang, sehingga dengan demikian kita boleh hidup takut akan Dia, memuliakan Dia, melakukan kehendaknya untuk puji hormat bagi namanya. Ini yang perlu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang digambarkan Alkitab masih banyak tentu bagian-bagian lain, bukan begitu terang benderang dan begitu jelas bagi kita. Sehingga latar belakang perjanjian lama menjadi amat sangat menolong kita supaya bisa mengenal Yesus Kristus dengan tepat. Nama yang bukan sekedar nama yang mempunyai makna yang luar biasa itu. Ya, nama yang tidak dituntutnya kita kemudian beraneh-aneh ria. Ya, banyak orang sekarang memang suka Ibrani, kembali ke Ibrani, tidak mau menyebut Yesus Kristus gitu ya. Tapi Yesua Mesaya, ya terserahlah. Ya, tapi Rasul sendiri pun memakai istilah Yesus Kristus, tidak ada yang salah. Nah, tetapi kalau mau pakai Ibrani ya silakan saja. Tapi memakai Ibrani lalu mengatakan itu yang benar, itu yang masalah. Ya, tetapi memang sekarang ini repot. Ya, banyak sekali orang-orang kemudian membuat bahasa itu menjadi terkotak-kotak. Padahal pemilik bahasa adalah Allah. Memilah-milah bahasa, seakan bahasa ini tidak cocok, bahasa itu tidak boleh. Bagi saya itu jadi mengerikan. Emang pemilik bahasa siapa ya? Kecuali saudara mengakui bahwa ada Allah lain, pemilik bahasa lain. Saya tidak percaya. Semua di dunia ini adalah milik Allahku yang hidup, sekalipun banyak orang mengaku-ngakunya. Karena itu ironis kalau ada orang yang seiman, yang Kristen menyebut ya dan memilah kepemilikan Allah atas apapun di kolong langit ini, itu cukup menyedihkan. Nah, karena itu kita perlu untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus yang diurapi, Sang Penyelamat, Raja di atas segala raja, penguasa dan pemerintah itu, tetapi yang memelihara, yang mempersatukan kita dalam persekutuan yang sejati. Itu sebab kita pun dalam doa terus menyebut nama itu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah 3 bagian tadi selalu kita ingat. Dia yang menyelamatkan kita, yang diurapi itu. Dia Raja kekal selama-lamanya, yang diurapi itu. Dia memelihara kita dalam persekutuan dan mengikat kita dalam kebersamaan, kepersatuan kita dengan Allah, yang diurapi itu. Siapa yang diurapi itu? Yesus Kristus. Itulah arti nama Yesus Kristus, yang diurapi. Yang diurapi lah yang kita sebut dalam bahasa Indonesia. Sehingga yang diurapi sebagai gelar hanya satu-satunya menempel pada Kristus. Kiranya ini menolong kita mempunyai pemahaman yang benar dan sekaligus menikmati betapa Alkitab dalam, hebat, luar biasa. Dan kemudian kalau kita berpikir seperti yang saya katakan selalu, membaca, memperhatikan semuanya tidak mungkin salah, tetapi akan tepat. Luar biasa. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Biarlah ini boleh menumbuh kembangkan iman kita senantiasa di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas segala cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau menuntun, membimbing kami di hari-hari kami untuk hidup seperti apa yang Engkau kehendaki. Mampukan kami dalam pertumbuhan iman percaya, terikat kuat dengan-Mu, supaya kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalam-Mu, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih untuk semuanya, berkati tiap saudara dimanapun berada, supaya iman kami boleh bertumbuh bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh lembaga pelayanan siaran baik di radio, televisi, online, dan juga cetak. Tuhan tolong tuntun pimpin. Terpujilah Tuhan. Amin.